Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang merenungkan dan melakukannya. Judul renungan hari ini dipilih untuk suatu tujuan. Tahukah saudara siapa diri saudara sebenarnya? Di dunia yang penuh dengan label, ada yang diberikan oleh orang lain, ada yang kita berikan kepada diri sendiri. Mudah bagi kita untuk melupakan jati diri kita yang sebenarnya. Namun dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Allah mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya, bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena apa yang telah Dia lakukan. Ayat ini adalah pernyataan jati diri kita dan tujuan kita. Dan jika saudara pernah meragukan nilai, panggilan, atau kedudukan saudara dalam keluarga Allah, renungan ini adalah untuk saudara. Petrus menulis surat kepada orang-orang percaya yang tersebar, dianiaya, dan sedang berjuang. Mereka adalah orang-orang asing yang tinggal di masyarakat. Tetapi Yesus mengingatkan mereka, kamu mungkin ditolak oleh dunia, tetapi kamu dipilih oleh Allah. Ia melukiskan gambaran menggunakan bahasa Perjanjian Lama yang pernah diterapkan pada Israel, dan sekarang berlaku untuk setiap pengikut Yesus. Kita adalah bagian dari bangsa rohani yang baru, tidak dibatasi oleh batas-batas negara, tetapi oleh kepemilikan Kristus. Beberapa poin utama dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara bukanlah suatu kebetulan. Saudara tidak ditambahkan secara acak di dalam keluarga Allah. Allah memilih saudara secara pribadi dengan sengaja, dengan penuh kasih. Kebenaran itu seharusnya membentuk cara saudara untuk memandang diri saudara sendiri setiap hari. Yang kedua, saudara telah dipisahkan, dikhususkan. Petrus menyebut kita sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Itu berarti kita mewakili Allah di bumi ini, berdiri di tengah-tengah di dalam doa dan kasih. Kekudusan tidak berarti kesempurnaan. Itu berarti menjadi berbeda, dipisahkan untuk tujuan-tujuan Allah. Saudara diutus untuk bersinar. Dan yang ketiga, mengapa Allah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang? Yaitu agar kita dapat menyatakan puji-pujiannya. Hidup kita dimaksudkan untuk mengarahkan orang lain kepada kebaikan dan kemuliaan Allah. Saudaraku, saudara tidak memerlukan mikrofon. Saudara hanya perlu setia dimanapun saudara berada. Bayangkan seseorang menggali tempat sampah dan menemukan koin tua yang kotor. Kebanyakan orang akan membuangnya, namun seorang tukang perhiasan melihat nilai sebenarnya, mengambilnya, membersihkannya, mengembalikan kilaunya, dan memamerkan dengan bangga. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita tersesat, berabaikan dalam kegelapan, namun Dia melihat nilai diri kita, menarik kita keluar, membersihkan, dan dengan kasih karunia-Nya, dan sekarang memancarkan terang-Nya melalui kita. Kita tidak dilupakan, tetapi kita dipilih. Jadi bagaimana kita menjalani hidup kita saat ini?
Terimalah jati diri saudara, berhentilah membiarkan rasa takut atau kegelapan mendefinisikan saudara. Tuhan berkata bahwa saudara dipilih dan dikasihi, dan percayailah itu. Hiduplah seolah-olah saudara telah dipisahkan, dan keputusan saudara mencerminkan diri saudara sebenarnya. Nyatakan puji-pujian bagi Allah. Bagikan kisah saudara, arahkan orang lain kepada Yesus. Biarkan hidup saudara menjadi sorotan kasih karunia-Nya. Saudara memiliki peran dalam kerajaan Allah, dan itu bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi siap sedia dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Tolonglah kami untuk berjalan dalam identitas diri kami yang sejati, bukan seperti yang dilihat dunia, tetapi seperti yang Engkau lihat. Ajari kami untuk hidup sebagai umat-Mu yang kudus, yang dipisahkan untuk tujuan-Mu, dan semoga hidup kami menyatakan kebaikan-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, amin.